Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan program aplikasi menggunakan bahasa Java dan Apache NetBeans. Sebelumnya, mohon maaf jika suara terdengar kurang jelas karena saya sedang mengalami radang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi rental mobil di Rencar. Aplikasi ini adalah aplikasi sistem informasi manajemen rental mobil berbasis desktop. Latar belakangnya adalah pengolahan rental mobil yang dilakukan secara manual memiliki risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan lambat dalam pencarian informasi. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah aplikasi AD Rencar untuk mengelola data secara terkomputerisasi. Tujuan aplikasi ini dibangun adalah untuk mengelola data pelanggan, mengelola data mobil, mengelola transaksi sewa, mengelola pengembalian mobil, serta menghitung biaya dan denda secara otomatis. Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya terdiri dari data mobil, data pelanggan, transaksi sewa, dan pengembalian. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya ada bahasa pemrograman Java, IDE-nya menggunakan Apache NetBeans, serta untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Untuk dasar database tersendiri, ada 4 tabel yang dibuat, yaitu tabel pelanggan, tabel mobil, tabel transaksi, sama tabel pengembalian. Relasinya adalah pelanggan melakukan transaksi, lalu peminjaman mobil, lalu dikembalikan. Untuk tampilan antarmuka, ada tampilan form login, ada dashboard, form data mobil, form data pelanggan, form transaksi rental, sama form pengembalian. Untuk dashboard aplikasi terdiri dari 4 menu utama, yaitu data mobil, data pelanggan, transaksi rental, sama pengembalian mobil. Untuk data mobil, terdiri dari kode mobil, nama mobil, plat nomornya, harga, lalu tersedia combo box untuk memilih apakah mobil tersedia atau disewa. Lalu ada button simpan, edit, sama hapus, serta ada tabel transaksi mobil yang sudah di-input. Lalu pada tampilan data pelanggan, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, alamat, nomor telepon, serta tombol simpan, edit, hapus, sama tabel data pelanggan yang sudah diinput. Lalu untuk form sewa mobil, terdapat edit transaksi, tanggal sewa, sama tanggal dikembalikan. Ada 3 panel utama, itu tabel data pelanggan, tabel data mobil, sama panel transaksi total dan bayar. Untuk panel pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon. Panel mobil ada kode, nama, plat, harga, sama status. Lalu untuk panel transaksi dan total bayar ada lama mobil disewa sama total bayar yang harus dibayarkan. Lalu ada juga tabel dari hasil inputan yang kita input. Lalu tampilan form pengembalian mobil. Terdapat kode rental, ada 3 panel utama, yaitu data pelanggan, data mobil, sama data pengembalian. Data pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama, sama telepon. Data mobil terdiri dari kode mobil, nama mobil, sama plat mobil. Tanggal pengembalian terdiri dari tanggal sewa, tanggal kembali, sama tanggal yang dikembalikan oleh pengguna. Ada keterlambatan sama denda. Lalu ada juga tabel pengembaliannya. Nah, untuk implementasi program, bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Untuk IDE-nya adalah Apache NetBeans. Untuk database-nya pakai MySQL. Untuk library-nya menggunakan JDBC atau Java Database Controller, Java Dchuser, sama default tabel model. Untuk fitur-fitur yang diimplementasikan berupa CRUD mobil, CRUD pelanggan, transaksi sewa, pengembalian, perhitungan denda otomatis, sama update status mobil. Demo aplikasi ada tambah mobil, tambah pelanggan, transaksi sewa, pengembalian, sama show atau penampilan data. Kendala yang dihadapi adalah koneksi database. Koneksi database ini sering terjadi error, apalagi dalam masa-masa pengembangan karena kita sering bergonta-ganti tampilan atau user. Lalu integrasi antar form mulai dari form login, dashboard, data mobil, data pelanggan, transaksi rental, sama pengembalian. Lalu sinkronisasi data
Jadi sinkronisasi data dari database MySQL ke aplikasi Java, aplikasi Apache yang menggunakan bahasa Java itu seringkali terjadi missinkronisasi. Lalu terjadi error pada query SQL itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, manfaat yang diperoleh dari pengembangan ini adalah pengelolaan rental menjadi lebih efisien, data menjadi lebih aman, administrasinya menjadi lebih cepat, serta menambah pengalaman pengembang dalam pengembangan aplikasi berbasis desktop menggunakan bahasa Java. Kesimpulannya adalah aplikasi ID Rental ini berhasil mengelola data mobil, pelanggan, transaksi, dan pengembaliannya secara terintegrasi menggunakan Java dan MySQL. Oke, kita akan demonstrasi programnya langsung. Usernya kita input admin, passwordnya kita input 123, login. Nah, dashboard, langsung ke dashboard, itu ada data mobil, data pelanggan, transaksi rental, sama pengembalian. Data mobil, kita bisa input kode, nama, plat, sama harga. Misalkan kita input kode M010, nama mobilnya EPV, platnya B0010 TGR, harganya 300.000. Combo boxnya kita pilih tersedia, klik simpan, data berhasil disimpan. Oke, untuk mobil EPV sudah muncul. Jika kita ingin mengedit, misalkan edit harganya menjadi 330.000. Jika kita klik edit, maka data berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya, yaitu ke form ID pelanggan. Form pelanggan kita bisa input ID pelanggan, misalkan CS 007 atas nama Aji, alamatnya Cisau, teleponnya 08 sekian, klik simpan, maka nama pelanggan tersebut akan muncul pada tabel. Untuk edit pertama kita pilih, lalu klik edit, misalkan Aji, dia pindah ke Semarang, maka kita klik edit, maka data akan tersimpan di tabel. Selanjutnya, sewa mobil. Untuk ID transaksi sewa ini dia sudah otomatis tergenerate karena sudah ada transaksi sebelumnya. Maka untuk transaksi selanjutnya adalah menggunakan kode TR006. Tanggal sewa misalkan tanggal 22, tanggal kembali misalkan tanggal 23, berarti cuma 1 hari. Nah, misalkan Pak Haji ingin sewa mobil, katakanlah Expander, harganya 650.000 selama 1 hari. Maka langsung kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya adalah ke menu pengembalian. Misalkan Pak Haji ingin mengembalikan mobil tersebut. Nah, datanya adalah Pak Haji, nomor telepon, mobil yang disewa, Expander, tanggal sewa tanggal 22, tanggal kembali tanggal 23. Tapi karena ada keperluan lain, maka Pak Haji baru mengembalikannya di tanggal 25. Maka secara sistem dia sudah telat 2 hari. Nah, untuk perharinya nilainya 50.000, maka Pak Haji harus membayar denda sebanyak 100.000. Lalu kita klik simpan, proses berhasil. Untuk form pengembaliannya muncul ID pengembalian, ID transaksi, tanggal dikembalikan, berapa harinya, berapa lama, sama nominal dendanya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya informasikan terhadap program yang saya buat. Terima kasih.